Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa hidup di dunia ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa sholawat serta salam selalu kita curahkan terhadap junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan sepatah kata dua kata mengenai pentingnya birrul walidain atau berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Perlu kita ketahui bahwa kita hidup di dunia ini tidak terlepas dari perjuangan kedua orang tua kita. Terutama siapa? Terutama ibu kita. Kenapa ditekankan kepada ibu? Karena yang pertama, sebelum adanya kita terlahir di dunia, ibu kita sudah berjuang membawa beban yang begitu berat selama kurang lebih 9 bulan 10 hari mengandung kita, membawa kemana-mana tanpa ada rasa ingin ditaruh sebentar misalnya bebannya itu. Nggak pernah terlintas di pikiran orang tua untuk menaruh beban di dalam perutnya. Ini sudah salah satu perjuangan tersendiri dari seorang ibu. Kemudian perjuangan selanjutnya ketika ibu harus menaruhkan nyawanya, bertaruh nyawa tenaganya demi anaknya dapat terlahir ke dunia. Kemudian ibu juga harus menyusui kita sampai batas waktu yang telah ditentukan, yang kemudian menyapih kita, yang itu merupakan perjuangan tersendiri juga bagi seorang ibu. Belum lagi ketika kita sakit, ketika kita minta makan, ketika kita harus buang air kecil, buang air besar, tanpa adanya bantuan ibu kita tidak akan bisa melakukan hal seperti itu. Maka dari itu telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu wa fisaluhu fi 'amaini an ishkurli wa liwalidayhi ilayyal masir, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku Allah dan kepada kedua orang tuamu, karena hanya kepada akulah tempat kembalimu. Nah, dari Al-Quran surat Luqman ayat 14 yang telah dijelaskan bahwa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Itu karena apa? Ya karena pentingnya dari birrul walidain ini. Pernah nggak mendengar sebuah ungkapan ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya orang tua? Dan sudah banyak kejadian fakta ataupun contoh-contoh yang terjadi di sekitar kita mengenai ungkapan tersebut. Contohnya nih, teman-teman mau pergi ke suatu tempat, entah rekreasi atau kemana, ketika sedang izin ke orang tua dan tidak diizinkan, kemudian terjadi sesuatu di jalan, pernah tidak dalam benak pikiran teman-teman itu terlintas, oh iya tadi kan aku tidak diizini sama ibu saya, oh iya tadi kan saya izin tidak diizini sama ayah saya. Nah, ketika orang tua tidak mengizini, tentu ada hal atau ada maksud yang lebih baik, ada hikmah mungkin dibalik tidak diperbolehkannya kita keluar begitu.
Di samping peran ibu yang begitu besar ketika memperjuangkan anaknya, mendidik anaknya, tidak terlepas pula dari pendidikan seorang ayah. Ayah yang banting tulang mencari nafkah, kemudian mengajarkan anaknya mengenai kerasnya kehidupan, itu juga perlu kita berbuat baik kepadanya. Jika perjuangan ibu ketika mendidik anaknya, ketika mengasuh anaknya, melahirkan, mengandung, perjuangan ayah adalah ketika memberikan nafkah, mencari uang untuk anak-anaknya, untuk istrinya, untuk keluarganya, itu adalah salah satu perjuangan tersendiri bagi seorang ayah. Maka dari itu tugas kita sebagai anak tidak lain adalah berbuat baik kepada keduanya. Hukum dari berbuat baik kepada kedua orang tua ini adalah wajib. Baik orang tua kita itu yang masih ada di dunia, hidup bersama kita, maupun yang sudah wafat, meninggal gitu. Salah satu hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3653 menuturkan bahwa dari Abu Darda, dia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang tua itu ibarat penengah pintu-pintu surga. Oleh karena itu, jika kamu mau, hilangkanlah dia atau jagalah dia baik-baik. Nah, pintu surga, penengah pintu surga itu tergantung pada apa yang kita lakukan kepadanya. Kalau kita menginginkan surga, ya kita harus menjaganya baik-baik. Kalau kita tidak menginginkan surga, ya sudah, biarkan saja. Itu adalah contoh kasarnya perumpamaan jawaban dari sabda Nabi. Dalam hal berbakti kepada kedua orang tua, ada suatu kisah di dalam Al-Hadis Bukhari yang menarik mengenai kasih sayang seorang ibu. Jadi suatu hari Aisyah radhiyallahu anha itu didatangi oleh 3 orang yang terdiri dari 1 ibu dan 2 anaknya. Mereka semua kelaparan dan meminta makanan kepada Aisyah. Dan oleh Aisyah diberikanlah 3 butir kurma dan masing-masing dari ketiganya itu 1 buah kurma. Kurma milik ibunya disimpan belum dimakan, dan kurma milik kedua anaknya langsung dimakan karena saking laparnya gitu, langsung dimakan oleh kedua anaknya. Belum sempat memakan kurma yang tadi diberikan oleh Ibu Aisyah dan berniat ingin menyimpannya gitu, anaknya itu sudah habis, teman-teman saudara. Kurma yang diberikan Ibu Aisyah oleh kedua anaknya sudah habis dimakan dan mereka masih kurang. Kemudian 1 kurma sisa milik ibunya itu diberikan oleh kedua anaknya. Kemudian Aisyah yang melihat hal seperti itu takjub. Tidak lama kemudian Rasulullah SAW datang dan bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, apa yang mengejutkanmu dari itu? Sungguh Allah telah merahmati ibu tersebut karena kasih sayangnya kepada anaknya." Nah, ini salah satu contoh lagi kasih sayang ibu kepada anaknya. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa kasih sayang ibu itu sepanjang masa, dan kasih sayang seorang anak kepada ibu itu sepanjang galah. Bisa dilihat dari cuplikan cerita di atas. Ibu yang meskipun belum makan, dia rela memberikan makanannya demi anaknya. Sedangkan anaknya, dia sudah makan tanpa memikirkan keadaan perut ibunya, dia tetap meminta kurma ibunya. Bahkan meskipun dia tanpa meminta kurma ibunya, dengan menatapnya ibunya tahu, insting perasaan seorang ibu itu tahu mengatakan bahwa anak itu lapar dan meminta kurma itu lagi. Dalam hadis lain dikatakan mengenai betapa pentingnya berbakti kepada ibu. Diceritakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, ada seorang laki-laki, seorang rajul yang datang kepada Rasulullah sambil berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya?" "Siapa Rasulullah?" Dijawab oleh Rasulullah, "Ibumu." "Ibumu." Kemudian dia bertanya kembali kepada Rasulullah,
Kemudian siapa Rasulullah? Dijawab lagi oleh Rasulullah, ibumu. Setelah ibumu, dijawab lagi ibumu. Kemudian siapa Rasulullah? Rajul itu bertanya kembali kepada Rasul. Dijawab lagi oleh Rasul, ibumu, 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 ibumu. Kemudian pertanyaan yang keempat, Rajul itu menanyakan kembali, kemudian siapa? Barulah dijawab oleh Rasulullah, kemudian berbaktilah kepada ayahmu. Nah, dalam hal ini diterangkan bahwa kita memang perlu mengutamakan berbakti kepada ibu, namun tidak juga harus menyampingkan berbakti kepada ayah. Kedua-duanya perlu kita berbakti kepadanya, hormat kepadanya. Maka dalam agama Islam menganjurkan kepada setiap anak-anak umat muslim untuk berbakti dan menghormati kepada kedua orang tuanya, atau dalam istilah lain birrul walidain. Nah, berbuat baik kepada orang tua ini tidak hanya kepada orang tua yang masih hidup bersama kita, melainkan juga orang tua yang sudah meninggal. Bagaimana cara kita berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal? Nah, dengan cara kita mendoakannya kepada Allah, memintakan ampun kepada Allah gitu. Gimana sih cara berdoa kita untuk orang tua kita gitu? Padahal tanpa teman-teman tersadar, sebenarnya teman-teman juga sudah melakukan ini sejak kecil, dan mungkin ini memang doa andalan teman-teman gitu ketika masih kecil. Doanya salah satu doa terkecil, doa paling mudah dan paling sering didoakan oleh teman-teman itu pasti yang bunyinya Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa ini memintakan kepada Allah, ya Allah ampunilah dosa-dosa saya, kasihanilah saya seperti halnya orang tua saya mengasihi saya sejak saya kecil hingga saat ini. Kemudian juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 hingga 24 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah melainkan hanya kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Jika salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maksudnya di sini orang tua kita hidup sampai benar-benar lansia dan kita harus merawatnya, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan uf. Uf ini berarti membentak, seperti gitu. Dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu kepada keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, ya Rabbku, ya Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya telah menyayangi saya dan mendidik saya pada waktu kecil. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kita sebagai anak-anak yang masih memiliki orang tua wajib berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua kita? Yang pertama, jangan sekali-kali kita mengatakan uf. Dalam bahasa Indonesia bisa kita artikan sebagai perkataan membentak ya. Perkataan ini bersifat membentak. Hidupnya orang tua kita semasa tua bersama kita itu berarti kita harus berbalas budi kepadanya. Kita semasa kecil dirawat oleh orang tua kita, dan ketika orang tua
sudah tua, berarti kewajiban kita harus merawatnya. Dalam suatu hadis diterangkan bahwa emas satu gunung itu belum bisa membayar jasa kedua orang tua kita. Kenapa? Ya karena begitu besarnya perjuangan orang tua kita dan begitu tulusnya kasih sayangnya kepada kita, mendidik kita, mengasuh kita sejak kecil sampai kita dewasa. Kalau kita sampai tidak mau merawat orang tua kita ketika masa tuanya, berarti kita adalah termasuk ke dalam anak yang durhaka. Yang kedua, jangan pernah berkata kasar kepada orang tua kita atau berkata dengan intonasi yang tinggi. Yang ketiga, hendaknya kita berkata dengan perkataan yang baik, sopan santun dan juga lemah lembut. Yang keempat, selalu merendah di hadapan kedua orang tua kita. Jangan pernah bersikap sombong kepada orang tua kita. Walaupun kita mempunyai kedudukan yang tinggi, kita mempunyai pangkat jabatan, itu tidak luput dari doa kedua orang tua kita. Banyak kisah yang dapat kita ambil, contohnya Malin Kundang yang tidak mau berbakti, lupa kepada ibunya setelah sudah sukses, kemudian terkena azab. Itu adalah contoh terkecil dari kisah ini, kisah mengenai pentingnya kita jangan bersikap sombong kepada kedua orang tua kita. Yang terakhir, hendaknya kita mendoakan kedua orang tua kita, baik yang sudah meninggal maupun yang masih ada bersama kita, didoakan ya seperti yang sudah saya sampaikan doanya yang setiap hari kita sebenarnya dulu waktu kecil pasti mendoakan doa ini. Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, ampunilah saya dan kedua orang tua saya, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi saya sejak kecil. Nah, sementara kalau orang tua kita sudah wafat, dapat dilakukan dengan cara berdoa atas segala dosa yang diampuni. Selain itu, memenuhi janji orang tua yang belum terlaksana, wasiat-wasiatnya, hutang-hutangnya juga kita bayar, kita lunasi. Agar apa? Agar orang tua kita yang sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki tanggungan ketika dihisab di yaumil qiyamah. Jadi sebagai seorang anak yang baik, jangan pernah berbuat kasar kepada orang tua kita. Senantiasa mendoakan orang tua kita, itu sangat penting. Birrul walidain ini sangat penting. Saya sendiri pernah menerapkan birrul walidain, tidak terlepas dari doa kedua orang tua kita. Dalam urusan apapun, kegiatan apapun, libatkan doa kedua orang tua kita. Bahkan hal sepele pun libatkan doa kedua orang tua kita. Minta doanya, minta restunya. Karena apa? Ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terletak pada ridho kedua orang tua kita. Sekian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Rabbi fa'na bima 'allamtana, Rabbi alimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabati lana fi dinina, tawassalna bi ta'limin, tawassalna bi ta'limin, antarzuqana al-wasi'ah wa antarzuqana al-amanah. Rabbana afriq alaina sabran wa thabbit aqdamana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.